ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Jadi itu adalah perbuatan tabu ya, tabu dalam tanda kutip untuk diving itu laki-laki maupun perempuan. Kecuali jika dia diving itu untuk mencari rezeki, menangkap ikan atau hal-hal yang bisa menguntungkan untuk orang itu, untuk rezeki orang itu, untuk mencari rezeki di laut. Tapi jika Anda cuman untuk lihat pemandangan apa segala macam, itu dianggap tabu dalam tanda kutip oleh makhluk-makhluk goib yang ada di laut. Apalagi untuk seorang wanita yang berhalangan, karena mereka nggak suka tempatnya dikotori. Iya, jadi Om Semar ternyata larungan itu fungsinya bukan yang seperti orang-orang bayangkan ya, yakinin. Nah, jadi intinya gimana Ki Arik? Ya, larungan itu dimaksudkan bukan masalah untuk persembahan untuk bangsa jin yang di laut, tapi sebagai simbol rasa terima kasih para nelayan terhadap makhluk-makhluk yang telah memberikan rezeki ke mereka, dan juga tanda terima kasih kepada Tuhan, karena sebelumnya itu pasti ada doa-doa, ya kan, dipimpin oleh ulama-ulama setempat atau ustadz-ustadz. Setelah itu simbol tumpengan yang pernah diajarkan oleh nenek moyang bangsa Nusantara zaman dulu di 9000 tahun sebelum Masehi. Jadi itu dikirim larungan itu sebagai simbol kalau bangsa Nusantara adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri. Oke. Dan sebentar Ki, saya mendapat sinyal getaran. Waduh, ngeri ini Mas dia. Padahal saya udah makan loh. Tapi masih getar. Cincinmu kali. Enggak, saya punya pikiran gini Ki Adik. Ya. Masa saya kepikiran bahwa ketika orang mau diving masa harus bawa tumpeng? Sulit. Kan sulit. Benar. Nah, dan ini saya merasakan energi tumpengan. Bukan dong. Energi yang mungkin banyak sekali pertanyaan dan yang ingin ditanyakan dari orangnya langsung. Saya akan mencoba menghadirkan. Coba hadirkan lewat energi saya, Ki Adik. Tolong dibantu. Ki Adik bisa pura-pura boleh? Oh iya. Ayo pura-pura aja nggak apa-apa. Pura-pura aja Ki. Pura-pura pegang ya. Iya, pura-pura pegang nggak apa-apa. Hop. Kepalanya dikit, gosok-gosok. Udah, terlalu nggak lucu jadi kita hadirkan langsung di subscriber kita yang di Bandung. Selamat datang untuk Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Ini ya. Iya. Dari tadi udah di sebelah. Enggak, saya nggak lihat loh. Mbak Mita sehat, Mbak Mita? Alhamdulillah. Nah, jadi kan mungkin pertanyaan tadi awalnya dari Mbak Mita kan, ya benar ya. Dan setelah dapat jawaban, mungkin Mbak Mita ada pertanyaan lain yang atau mungkin nggak terima atau gimana, silakan Mbak Mita. Ada pertanyaan lain nggak? Ada sih pertanyaan. Diving. Jadi memang soal diving ini beberapa kali terjadi dan bukan hanya sekali, dan bukan hanya diving tapi pada saat di laut misalkan di atas kapal gitu, dan bukan hanya terjadi misalnya sama saya sendiri, tapi sama teman saya juga ada. Kayak waktu itu kayak kita pernah naik kapal, terus ada teman saya satu tuh dia lagi tidur, tiba-tiba dia tuh kayak ditarik. Jadi ceritanya tuh tempat tidurnya tuh di sini, ini bawa pagar langsung laut gitu. Tiba-tiba dia kayak ditarik turun dari tidurnya itu, terus langsung mau jatuh ke laut gitu. Itu pertama ada. Terus kemarin itu kejadian sama saya berapa ya, 2 tahun yang lalu mungkin, sebelum pandemi. Saya lagi di kapal teman saya, terus ceritanya kapal itu memang belum didoain lah gitu, kapal baru belum didoain. Tiba-tiba tuh kerasa kayak ada yang berat di belakang, terus kayak mau ditarik gitu dari atas, terus tiba-tiba mual, keringat dingin gitu di saat yang bersamaan. Nah, terus saya minta teman saya cepat-cepat turun dari kapal, itu jam 12:30 malam kalau saya nggak salah. Saya minta turun ke dermaga. Nah, pada saat saya mau turun dari kapal ke dermaga itu kayak ada celah satu badan miring lah gitu dari kapal ke dermaga. Tiba-tiba tuh saya kayak hilang gitu, tapi emang bener-bener apa ya, hilang lah gitu. Ngeblank gitu ya Mbak? Iya, terus tiba-tiba saya jatuh. Jadi
maksudnya jatuh padahal nggak keselip nggak apa gitu. Itu sampai ditarik sama satu ABK, satu teman saya, jadi tangan tuh ngegantung gini terus kayak udah hampir jatuh gitu. Terus itu yang di darat gitu ya, belum yang di laut gitu kan. Kayak kalau di laut tuh saya dengar orang nyanyi pernah, dengar kayak pasar pernah gitu. Terus udah gitu mau ditarik gitu lagi juga pernah. Ada sampai satu kejadian saya di Laut Banda waktu itu. Jadi ceritanya jadi kita kalau diving tuh ada SMB namanya, itu kayak semacam penanda kalau kita udah naik ke permukaan gitu. Ada kayak balon ditiup dari dalam terus nanti dia naik. Nah, itu ada tali panjang kayak 20 meter lah gitu untuk ngiketin balon itu tadi. Nah itu kan dia ada karabinernya ya, dicantol di pelampung saya gitu kan. Itu tuh berkali-kali lepas dan ngelilit badan. Ya itu tadi. Jadi sampai 4 kali kalau saya nggak salah. Jadi kayak yang pertama dia ngelilit badan tapi dia nyantol sampai 20 meter ada jauh gitu, sampai mentok. Terus diambil sama guide-nya, dibalikin lagi, dicantolin lagi. Lepas lagi ngelilit badan lagi, terus dia udah jatuh. Diambil lagi sama guide-nya, dicantolin lagi. Sampai yang terakhir tiba-tiba dia lepas sendiri gitu. Saya kayak itu, nah semua kejadian itu pada saat saya sedang hike gitu. Nah saya punya pertanyaan sebenarnya. Kalau tadi kan Ki Adek bilang gitu, mungkin mereka merasa terganggu ya. Tapi pertanyaannya ada tujuan lain gak sih gitu selain mereka merasa terganggu aja gitu. Menarik. Langsung saya jawab. Saya ngopi dulu boleh? Oh boleh. Iya. Saya tungguin. Silakan. Mau pesan nasi goreng dulu? Jangan. Tadi udah makan. Ya. Jadi begini Mbak, mereka selalu melakukan hal itu karena mereka ingin bertahan, karena mereka menganggap manusia itu bukan teman tapi lawan. Jadi begitu ada manusia yang memasuki wilayah mereka, yang notabene wilayah mereka itu aman-aman aja dari manusia tidak pernah datang ke situ, apalagi untuk menyelam, tiba-tiba Mbak datang, mereka langsung bikin pertahanan. Karena di situ kan juga wilayah kerajaan-kerajaan, wilayah penguasa aja di situ. Maka sang pimpinan jin ini atau raja jinnya memerintahkan ke anak buahnya untuk melakukan pertahanan. Begitu umpama Mbak memiliki energi yang kuat, berarti pertahanan mereka bisa Mbak tembus. Dan kemudian hal kedua yang mereka lakukan adalah gimana caranya untuk membuat Mbak itu nggak nyaman atau bahkan menyerang secara goib dengan energi mereka, dengan tadi mau ngelilit tali nggak bisa atau kakinya kayak ditarik segala macam. Itu adalah bentuk perlawanan mereka karena mereka udah nggak bertahan lagi tapi udah masuki tahap kedua. Yang paling ngeri adalah tahap ketiga. Jika Mbak bisa melampaui tahap kedua ini, maka tahap ketiga Mbak akan tiba-tiba seperti keram di kaki yang membuat kita nggak bisa aktivitas diving karena keram, dan itu bisa membahayakan nyawa kita sendiri. Itu mereka langsung masuk ke darah kita melalui udara, napas kita, mereka masuk pasukannya untuk mengganggu supaya bahkan bisa membahayakan nyawa kita sendiri gitu. Cuman ada tambahan. Jadi sebenarnya ya itu sebenarnya yang aku takutkan sih sebenarnya. Cuman emang sebenarnya aku berpikir kalau aku sih ketika istriku berangkat diving, aku cuma bisa berdoa sih. Karena aku sama sekali nggak bisa ngelarang. Karena aku pikir ya aku minta perlindungan aja lah. Karena emang aku tahu banget di laut itu sangat berbahaya. Cuman aku bukan tipe orang yang melarang, jangan larang deh. Cuman yang penting aku minta tolong aja sama Tuhan deh. Cuman gini deh, itu kan pasti kan tempat diving itu nggak cuman Mbak Mita aja kan yang benar. Nah itu kenapa banyak orang yang selamat? Terus kenapa cuman, ya mungkin pertanyaannya Mbak Mita adalah kenapa cuman saya aja yang diganggu gitu? Atau beberapa orang yang dari 1000 orang misalnya datang, kenapa yang diganggu cuman orang-orang kayak Mita?
Jadi mungkin istri saya gitu. Iya, jadi begini Om Tamar. Begitu si manusia ini dideteksi oleh para makhluk jin itu memiliki sedikit kelebihan energi, itu ya kan, notnya. Mereka kan bisa menilai, oh ini biasa-biasa aja, nggak mungkin ganggu. Jadi mereka nih manusia ini. Jadi mereka itu hanya membatasi, jadi membatasi tidak melakukan lebih agresif lagi. Tapi begitu dia bisa menilai manusia ini memiliki energi yang lebih. Mereka akan lebih protek. Bahkan mereka bisa nyerang. Walaupun kenyataannya Mbak Mita nggak macem-macem gitu. Walaupun niat padahal kita beliau kan biasa aja. Iya. Ya kan Mbak. Walaupun Mbak Mita nggak niat untuk tidak aneh-aneh untuk merusak, tapi mereka itu merasa terancam. Karena energi lebih. Karena begitu kita datang dan menyelam aja mereka udah terancam. Berarti Mbak Mita punya energi lebih berarti? Wow. Oh iya, ada. Oke, karena adik latih seperti itu ya? Iya, betul. Tapi aku punya pertanyaan selanjutnya. Kenapa tidak di semua tempat merasa begitu? Misalnya, kalau boleh sebut tempat gitu, kayak misalnya di Bali gitu, aku nggak pernah ngerasa apapun aneh gitu, atau di Lombok gitu berkali-kali nggak pernah. Tapi kayak kalau di Banda, NTT, Banda gitu, itu kejadiannya tuh di 2 tempat itu, bahkan di Raja Ampat juga nggak pernah. Enggak, jadi begini Mbak, makhluk jin itu juga bukan makhluk yang buta huruf atau dia dalam arti kata bodoh. Begitu manusia sering diving di situ, lama-lama rajanya, oh itu memang udah kegiatan dia, berarti kita nggak usah khawatir, kita aman-aman aja kok, mereka nggak akan ganggu, karena udah terbiasa. Tapi begitu tempat yang notabene jarang, terus kita coba diving, walaupun alamnya bagus, itu jangan coba-coba, karena mereka primitif, jin primitif, mereka nggak pernah tahu ada orang diving di situ. Kita diving, udah ancaman buat mereka. Tapi kalau daerah Bali, Lombok itu kan sering ada turis. Mungkin kalau awal-awal pertamanya mungkin pasti ada cerita seperti itu. Tapi begitu manusia sering situ, mereka nggak nganggap itu adalah sebuah ancaman buat mereka. Sama ngaruh ini juga nggak sih Ki, kalau misalnya jin yang di Nusantara tuh lebih beragama, jadi kayak mungkin menghargai, ya udah dia sesama makhluk gitu, kayak kita menghargai sama makhluk gitu. Iya, gitu, memang benar mereka beragama, tapi walaupun jin itu beragama, tapi kalau manusia sudah membatasi wilayah mereka, mereka tetap akan marah. Oke. Berarti ini bukan mengaruh masalah agama mereka ya? Bukan. Tapi ada nggak caranya gitu untuk bisa membuat mereka merasa nggak perlu terancam gitu dengan keberadaan? Ada komunikasi mungkin ya? Iya. Apakah tumpeng? Mungkin nggak berkomunikasi, tapi atau tumpeng cuman waterproof, tumpeng mini gitu. Tumpeng mini waterproof, kita nggak tahu kan. Jadi bisa dicelupin. kurang segini gitu. Tapi memang kayak di Lembata, dulu aku pernah ke sana, dia memang selalu kasih beras. Sebelum diving. Orang yang di kapal dia selalu baca doa, terus dia kasih beras gitu. Dan dia juga yang bilang sama aku kalau pokoknya kalau di dalam laut atau di laut ada yang panggil, ada yang colek, jangan pernah noleh gitu, karena ya pasti sesuatu lah gitu pokoknya gitu. Betul. Mungkin jadi, itu sesajen apa ya, larungan. Apa tuh yang bisa dilakukan? Sebetulnya bukan sesajen, jadi itu adalah sebuah tanda sains dari manusia. Beras, tanda beras ini adalah kita menghargai dia, ya kan? Kita tidak mengadakan permusuhan ataupun yang lain. Walaupun demikian, dia tetap dalam masa pertahanan. Dia tidak percaya begitu. Tapi begitu manusia itu nyelam, diving dan tidak melakukan apa-apa, mereka akan indoor. Gitu. Tapi kalau dia diving, ngerusak terumbu karang, segala macam, wah itu akan kelar tuh. Dia lebih aktif. Hidupnya kelar gitu. Kalau yang masa Mbak Mitanya bukan perempuan sembarangan kali di masa lalu. Ya tadi aku bilang. Iya. Ada lebihan energi. Aku bilang gitu tadi kan, mungkin. Betul, memang benar. Coba mulut Kadek masa iya Kadek? Masa iya sih Kadek? Coba mulut Kadek. Iya masa. Ya, saya jadi pengen ngopi nih. Nggak bisa ya, Kadek nggak bisa ya. Mohon maaf Kadek. Iya. Properti ya. Iya properti. Gitu buat keren-keren. Tapi sebelum pertemuan ini Mbak Mita pernah ada dari tim sisi spiritual juga nggak sih yang membahas tentang diving atau membahas langsung ke Mbak Mita orang random
kalau ada yang ini deh, kan suka ada gitu kan misalnya. Pernah ada nggak cerita kayak gitu? Atau setelah diving? Enggak, cuman saya memang dikonfirmasi sama orang-orang setempat aja kayak soal tempat ya, tapi misalnya kayak saya tadi ngerasa gini, terus saya cerita sama teman saya, terus iya tempat itu kan memang katanya ada kerajaannya gitu di bawah laut. Oh pantesan tadi kok kedengarannya ramai banget gitu. Terus kayak di tempat ada gua yang ada perempuan nyanyi itu gitu, terus kayak teman saya ada yang bilang iya memang di situ ada yang lalala, tapi saya lupa apa ceritanya itu. Tapi jadi dikonfirmasinya tuh sama orang aja sih soal tempatnya berarti ya. Iya. Kalau ke personalnya pernah ada nggak? Enggak, saya cuman bicara sama eksklusif dua-duanya. Eksklusif dua-duanya saja. Apakah ini menjadi gerbang Mbak Mita untuk menjadi Ratu Laut? Kita nggak tahu. Misalnya kan Om semua. Maksudnya menjadi melestarikan terumbu karang, ya kan? Banyak caranya untuk melestarikan. Karena kamu bener masih itu. Iya, cuman suka sembarangan aja ngomongnya kamu. Mohon maaf. Mungkin terakhir kayak adek, pasti banyak divers yang nonton nih Ojo Dome. Baik banget, ada 1.200 yang ingin tahu hal tersimpel. Karena kan tadi kan banyak tuh, ada yang beras, ada yang doa, ada yang ini. Hal tersimpel, kesimpulan dari Kiadek untuk seorang divers yang ingin menyelam biar aman gitu. Biar aman. Yang pertama, jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur, jangan mentang-mentang jago diving. Kita udah pengalaman di luar negeri, di mana-mana kita nge-diving tanpa ada unggah-ungguhnya. Ingat, ya, karena ini Nusantara. Kita tetap harus berdoa kepada Yang Kuasa dan minta pertolongan Yang Kuasa, dan juga kita suwun ya, pakai bahasa kita, umpama gini, permisi saya mau ingin main atau ingin menyelam, hanya ingin melihat keindahan apa yang Allah ciptakan. Pokoknya secara rendah hati, dengan begitu energi kita itu akan selaras, tidak membahayakan, tidak menjadi sebuah ancaman buat mereka. Tapi kalau kita datang, ini mah kecil, cuman 200 meter kita kesini gitu. Saya di Palung Marina, saya udah nyelam gitu. Itu sombong. Itu membahayakan. Jangan. Ada lagi tuh? Palung Mariana. Marina apa Mariana sih? Mariana Ancol. Oh Mario, iya. Saya sering ke Ancol. Oh iya. Pintu berapa? Pintu 3. Oh iya. Karena nggak bayar loh. Tapi berarti nggak perlu sampai yang beras gitu-gitu, belum usah. Sebetulnya itu apa menyesuaikan daerah? Kalau kayak beras-beras itu biasanya nelayan ya. Karena nelayan ingin mengambil hasil dari laut. Jadi seperti itu yang mereka lakukan, dan para diving mungkin mengikuti jejak-jejak nelayan. Sebetulnya itu nggak apa-apa, nggak kita lakukan nggak apa-apa. Jadi token persahabatan itu sebenarnya boleh yang penting dengan tujuan ingin menjalin bukan persahabatan, Mbak. Kalau persahabatan itu kan kita bersahabat, nanti sampai rumah dia ngikut ya kan. Iya. Toto kamar kita diketok ya kan, Toto dulu kan ikan gitu kan. Katakan persahabatan dia. Bukan persahabatan, jadi ngikut dia. Jadi kita minta izin kepada Sang Kuasa untuk kita melihat keindahan ciptaannya di bawah laut, tanpa hal sombong, tanpa ujub, tanpa ada niat-niat yang lain. Insya Allah itu akan aman-aman aja, nggak akan masalah menjadi sebuah masalah yang besar. Mungkin Mbak Mita ada lagi yang ingin ditanyakan tentang diving di daratnya atau di laut? Diving di daratnya? Menyelami apa? Isi kepala orang. Maksudnya dalam bidang diving ini masih ada nggak yang ingin ditanyakan? Sementara udah. Nggak, yang tadi nanya Mbak Mita. Tadi kameramen kan nanya Mbak Mita sosok siapa dulunya sampai kok gitu. Tapi kita tanya dulu apakah Mbak Mita ingin mengetahui atau tidak. Bersedia nggak gitu? Bersedia nggak kalau memang kayak ada di part 2 nanti. Oke. Boleh. Boleh dijawab dulu mau apa? Boleh. Oh boleh. Oke. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan siapa sebenarnya Mbak Mita. Apakah beliau adalah istri dari Aquaman? Kita tidak tahu. Betul. Kita tidak tahu. Bisa aja. Ratu Laut. Apa sahabat dari Popeye si pelaut. Iya. Lama. Terima kasih Mbak Mita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe di channelnya Ojo Dume Series. Akhir kata saya Didra Rashid, saya Om Sumar, saya Kiadek, dan juga saya Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola